kami dari DKP bukanlah pihak yang memiliki kewenangan untuk mengeluarkan ataupun tidak mengeluarkan, mengizinkan atau tidak mengizinkan PKKPRL. Sesuai dengan PP 21 yang memiliki kewenangan untuk mengeluarkan PKKPRL itu adalah bapak kita dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Tetapi tetap mengacu kepada Perda RZWP 3K, zonanya bagaimana dan lain sebagainya. Nah, pada saat itu kami juga sampaikan seperti ini. Kami juga harus fair. Artinya aturan main sudah kita sepakati di 2020 sesuai dengan Perda RZWP 3K bahwa memang zonanya adalah zona sampah. IUP-nya adalah IUP PT Timah dan yang mengajukan adalah PT Timah. Jadi artinya secara aturan, secara de jure mereka bisa. Tinggal how to manage, how to exploit. Tinggal itu. Nah, makanya akan juga ada yang namanya Permen 28 yang mengatur item-item untuk diperhatikan. Kami juga sudah sampaikan pada saat itu kepada bapak kita yang ada di KKP, karena memang dia zonanya sudah benar, tetapi kami memohon pada saat itu masukan kami kiranya alat yang digunakan bukan PIP. Dan di seluruh area yang ada pertambangannya, baik itu PT Timah ataupun swasta yang mengusulkan kepada KKP dan KKP meminta pertimbangan dari kami belum pernah menyarankan dia dengan PIP. Karena secara fakta di lapangan, seperti yang disampaikan oleh Bapak kita, Ketua Pansus, begitu PIP sudah dikeluarkan untuk 5, mungkin yang hadir 100. Bapak yang bisa jawab, kan gitu. Ya. Karena kita sudah lihat fakta di lapangan, kalau kita kasih sedikit saja, udah nggak tahu lagi. Tetapi kalau dia masih pakai kapal bisa produksi ataupun kapal keruk, itu masih mudah dimonitor. Kenapa? Karena ada kewajiban untuk memasang VMS. Ya. Jadi VMS itu harus ada di tiap kapal supaya bisa dimonitoring oleh Pusdal PSDKP yang ada di sini, yang ada di Direktorat Jenderal PSDKP. Terus berikutnya pertimbangan kami pada saat itu, kenapa kami juga hanya menyarankan KIP ataupun kapal keruk, wilayah kelola ataupun wilayah yang bisa dieksploit itu nggak bakal bisa sampai ke pesisir, sehingga mengurangi ya konflik-konflik dengan masyarakat seperti disampaikan Bapak tadi, hanya cuma berapa kilo atau berapa ratus meter. Itu tadi saya bilang kita harus fair lah ya, zonanya udah benar masalahnya, jadi tinggal how-nya, alatnya, bagaimananya, itu yang paling kami bisa sampaikan. Jadi artinya kami hanya menyarankan pada saat itu, Bapak bisa lihat di paparan kami, KIP ataupun kapal selam, kami tidak menyarankan PIP supaya dia bisa agak jauh mainnya, tidak dekat dengan masyarakat. Apaan cobaannya? Ini. Ya ini, terus lanjut. Mungkin tapi bisa nih kali Pak ya. Boleh Bu. Iya. Nah ini yang saya bilang tadi Biar enak Permen 28, jelasinnya, Pak. ini hak yang juga harus diperhatikan, terutama bisa dilihat situ kepentingan masyarakat, tradisional, pelestarian ekosistem dan lain sebagainya. Dan juga pada saat itu kami sudah sampaikan kepada PT Timah, tolong kami sampaikan karena ini adalah bentuk penambangan, pastinya ada akses terhadap lingkungan, yaitu berupa TSS, sedimentasi. Kami sudah sampaikan pada saat itu, tolong sampaikan ke kami pemodelan sedimentasi. Hal ini juga kami sarankan kepada seluruh swasta juga. Swasta juga ada Pak yang punya IUP dan dia mengajukan PKKPRL dan keluar, dan mereka obey terhadap itu. Mereka mau menyampaikan pemodelan TSS-nya. Kenapa kami minta pemodelan TSS? Supaya kita bisa menyarankan kembali lagi how to, ya kan? Jadi di masa-masa tertentu kita tahu Pak ada yang namanya pergerakan angin dan arus dan lain sebagainya. Jadi di masa-masa mana kita bisa lihat dari pemodelan itu sangat berdampak misalnya kepada pesisir, kepada masyarakat. Kita sarankan kepada mereka untuk tidak beroperasi dulu. Nah pada saat misalnya pemodelannya mengarah dia ke laut tengah, monggo silakan. Kalau memang dirasa itu menguntungkan. Jadi yang kita bisa pertimbangkan adalah how to-nya. Tidak, ini pokoknya. Ya, karena kita pemerintah kita harus berada di tengah, Pak. Karena ini plat merah juga kan gitu. Jadi kita harus pertimbangkan semuanya. Jadi ini yang kami coba elaborasi pada saat kita rapat pentek di PKKPRL di ruang Zoom. Secara luas kami sampaikan seperti itu, dan ternyata PT Timah pada saat itu baru hanya bisa memunculkan kepada kita adalah AMDAL
holistik kalau saya nggak salah, apa AMDAL terpadu kalau saya nggak salah. Dan saya bilang saya nggak setuju dengan ini. Saya bilang ini tidak menggambarkan apapun. Ini menggambarkan Pulau Bangka dan ini nggak ada cerita ini, saya bilang. Karena kalau swasta pun saya bilang mereka saya suruh gambar pemodelan TSS-nya di lokasi itu, ya dia buat, ya dia hire orang. Saya bilang PT Timah punya resources yang luar biasa. Dia punya tim laut, punya tim segala macam, gambarkan saja. Saya bilang begitu kan. Jadi supaya ini bisa kita nyaman menyampaikan ke masyarakat. Di lain itu, saya juga tetap menyarankan agar ada yang namanya dokumentasi underwater. Ini untuk tambang yang lain-lain saya juga sarankan, Pak. Ke swastanya juga saya sarankan. Di selam. Kalau kita bilang berapa meter dia, saya suruh tetap di selam. Supaya kita bisa memiliki gambaran yang sama bahwa pada saat T0 PKKPR diberikan, baik pihak KKP, baik kami ataupun perusahaan memiliki posisi yang sama. Sehingga misalnya di lain kesempatan ada pihak-pihak yang ingin mencoba membuat situasi yang tidak nyaman, kita punya sama-sama foto yang sama bahwa memang contoh di dasar lautnya memang dia sudah substrat pasir, atau di dasarnya memang tidak ada karang, misalnya begitu. Ya, jadi artinya kita punya gambaran yang sama. Dan saya suruh selam, swasta juga saya suruh selam. 30 meter saya suruh selam. Apalagi cuma 10-20 meter. Apakah ini dilaksanakan oleh PT Timah? Sudah agak yang terakhir yang dia laksanakan. Akhirnya ya tetap didengar juga akhirnya. Tapi untuk yang ini saya nggak tahu. Karena kebetulan saya ikut rapat ini hanya 1 kali, lama, habis itu tiba-tiba keluar. Bapak bisa lihat kita rapat 15 Juni 2023, ya, nanti keluarnya November 2023. Jadi artinya pada saat itu sebenarnya kami sudah menyarankan hal-hal ini kepada PT Timah dan juga menyampaikan masukan kepada KKP. Tapi ternyata akhirnya keluar dengan dia alatnya PIP. Ya kita yang waktu itu pada saat itu kita di DKP juga, waduh saya bilang ini sepertinya akan ada sesuatu di kemudian hari, dan ternyata ya sesuatunya kita sedang hadapi sekarang. Ya tapi semoga kedepannya bisa menjadi pertimbangan juga